Disebar tuh sama mereka mindset-mindset kalau pemerintahan sekarang tuh sesat. Soalnya pakai sistem bikinan barat. Oh, beneran ada nih, beneran jalan nih sistemnya di organisasi ini. Berarti di level negara juga harusnya jalan nih. Kita bahas Afrika-Afrikaan lagi. Tapi sekarang nih gue nggak mau bahas negara, pemimpin negaranya, atau tradisi uniknya. Enggak. Gue sekarang mau bahas tentang salah satu organisasi yang dalam perkembangannya tuh berubah jadi kelompok teroris di sana. Kelompok yang udah banyak banget bikin kekacauan, nggak cuma di negaranya, tapi juga di negara-negara sekitarnya. Ya kan berarti cukup besar ya organisasinya ya kalau sampai bisa ngusik negara lain begini. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Boko Haram. Kelompok ekstremis agama di Nigeria yang jadi ketakutan masyarakat Afrika. Di Learning by Googling. Iya, jadi kayak yang tadi gue bilang, Boko Haram ini tuh awalnya cuma kelompok keagamaan yang fokusnya tuh dakwah doang. Fokusnya bener-bener nyebarin agama Islam di Nigeria. Khususnya di daerah negara bagian Borno, di timur laut Nigeria. Kalau menurut Britannica, kelompok ini tuh aslinya bernama Jamaah Ahli Sunnah Lid Dakwah Wal Jihad. Atau kalau diartiin kurang lebih, Jemaah Pengikut Sunnah untuk Dakwah dan Jihad. Terus nama Boko Haramnya dari mana? Nah, nama Boko Haram sendiri ini tuh sebenarnya semacam julukan gitu buat kelompok ini. Julukan yang dasarnya dari ajaran yang mereka sebarin. Kita terjemahin dulu kali ya. Jadi dua kata ini, Boko sama haram ini tuh artinya tuh kurang lebih yang palsu itu haram. Nah, kata Boko itu tuh biasanya dipakai buat ngegambarin pengaruh barat, ngegambarin westernisasi. Atau kadang juga diartiin pendidikan barat atau sekulerisme. Itu arti kata Bokonya. Kata haramnya sendiri artinya tuh ya haram, sama kayak pengertian haram di kita. Jadi Boko Haram kurang lebih tuh artinya budaya dan pendidikan barat itu haram. Oh, oke. At first, they were non-violent and even seen as an alternative to the government in northern Nigeria. Nah, kalau menurut BBC, sebenarnya munculnya kelompok Boko Haram ini tuh bisa ditarik sampai ke awal abad ke-20. Di mana waktu itu Inggris mulai ngejajah wilayah Nigeria sekarang. Awalnya, di wilayah yang sekarang jadi negara bagian Borno, yang sekarang jadi basisnya Boko Haram, dulu tuh ada kerajaan yang namanya Kerajaan Kanem Bornu. Sebuah kerajaan Islam yang wilayahnya tuh meliputi Nigeria bagian timur laut dan ngebentang sampai ke utara, sampai ke Libya. Terus ada juga kekhalifahan Sokoto yang wilayahnya tuh meluas ke barat. Nah, setelah kerajaan-kerajaan ini lama berkuasa, tiba-tiba di tahun 1903, Inggris datang tuh dan ngeklaim wilayah kerajaan-kerajaan ini sebagai wilayah koloni mereka. Ini nambah aja satu lagi nih ya kelakuan Inggris ya. Dia mulu loh. Aduh. Dan akhirnya gara-gara ini banyak bermunculan tuh gerakan-gerakan perlawanan yang nentang penjajahan Inggris. Termasuk dengan cara nentang gaya pendidikannya. Yang menurut mereka nih nggak sesuai sama ajaran agama Islam. Nggak sesuai sama budaya dan tradisi awal mereka sebelum dijajah. Singkat cerita, akhirnya perlawanan-perlawanan ini tuh berlanjut terus sampai Nigeria dan negara-negara di sekitarnya merdeka. Sayangnya, walaupun mereka udah merdeka nih, tapi kampanye tentang tradisi-tradisi dan gaya pendidikan barat tuh masih terus dipertahankan sama masyarakat sana. Jadi walaupun udah merdeka, mereka tetap pengen hal-hal yang berbau barat tuh dibasmi dari tanah mereka. Hal-hal yang berbau barat tuh pokoknya harus dibinasakan. Sampai kemudian di tahun 2002, seorang pemuka agama bernama Muhammad Yusuf mendirikan Jamaah Ahlus Sunnah Lid Dakwah Wal Jihad tadi, atau yang lebih dikenal dengan nama Boko Haram. Didirikan di Maiduguri, ibu kota negara bagian Borno. Nah, awalnya Muhammad Yusuf ini tuh dia tuh cuma jadi pendakwah, cuma jadi ustadz. Dia bikin sekolah, bikin pusat keagamaan, bikin masjid. Ya pokoknya fokusnya buat nyebarin pemahaman dia soal agama lah. Dan karena Muhammad Yusuf ini tuh orangnya berkarisma banget sebagai pendakwah, akhirnya banyak orang yang terpengaruh sama dakwahnya dia. Khususnya di sini dari masyarakat kelas bawah nih. Masyarakat miskin di sana tuh banyak banget yang ngirim anaknya ke sekolah bikinan Muhammad Yusuf buat belajar. Terus dalam perkembangannya akhirnya nggak cuma masyarakat kelas bawah aja. Masyarakat kelas atas, mahasiswa, sampai pejabat, ini juga banyak yang keinfluence sama Muhammad Yusuf ini. Tapi sayangnya, karena pemahaman tentang agama yang dibawa sama Muhammad Yusuf ini tuh ekstrim banget,
Jadinya tujuan organisasi ini tuh pelan-pelan mulai berubah ke arah politis. Mereka akhirnya berusaha ngambil alih kekuasaan dan nerapin hukum syariat dengan propaganda tadi. Propaganda anti barat tadi. Disebar tuh sama mereka mindset kalau pemerintahan sekarang tuh sesat. Soalnya pakai sistem bikinan barat. Nggak peduli tuh mereka, mau pemimpinnya ini muslim apa bukan, pokoknya selama orang itu jadi pemimpin negara, ya dianggapnya dia nih musuh agama sama mereka. Education is very low, poverty is very high. Unemployment is very high. So Boko Haram seems to be offering an alternative to that. Their leaders would sort of distribute money and arms and sort of help pay hospital bills, that kind of thing initially. So they did have popular support. Tapi nih, walaupun udah dibentuk dari tahun 2002, tapi Boko Haram ini tuh baru bener-bener ngelancarin aksi teror skala besarnya tuh di tahun 2009. Jadi sebelum 2009, konflik-konflik yang mereka bikin tuh masih skala kecil. Kalau menurut Britannica, konflik-konflik kecil antara polisi sama Boko Haram ini akhirnya memuncak setelah anggota Boko Haram dapat perlakuan berlebihan dari polisi. Dan perlakuan ini tuh nggak pernah diselidikin. Ya, polisinya juga sih kalau gini berarti ya. Gara-gara itu marah deh tuh akhirnya Boko Haram. Sampai kemudian militer Boko Haram mulai melancarkan serangan ke pos-pos polisi dan fasilitas pemerintahan di beberapa negara bagian. Kayak di Borno, Bauchi, Yobe, sama Kano. Nah, karena di sini banyak polisi yang jadi korban dan pihak kepolisian sendiri makin keteteran gara-gara kondisi yang makin gak kondusif, akhirnya pemerintah Nigeria tuh sampai nurunin pasukan militer buat ngatasin aksi kelompok militan Boko Haram ini. Dan namanya militer udah turun kan, akhirnya dalam waktu singkat, operasi militer gabungan ini berhasil ngebunuh seenggaknya 700 anggota Boko Haram. Terus mereka juga ngancurin masjid sekaligus markas utama kelompok ini dan nangkep petinggi-petinggi Boko Haram. Termasuk di sini Muhammad Yusuf, sang pendiri. Muhammad Yusuf sendiri abis ditangkap sama militer, akhirnya dia diserahin ke polisi. Dan ya udah, harusnya kelar ya masalah di sini ya. Tinggal nunggu penyelidikan, persidangan dan lain-lain. Harusnya. Tapi sakitnya polisi Nigeria nih, beberapa hari setelahnya, mayat Muhammad Yusuf dan beberapa petinggi Boko Haram tuh tiba-tiba ditaruh di depan pos polisi. Dengan kondisi penuh luka tembak, badannya tuh penuh peluru. Iya, jadi para petinggi Boko Haram yang ditangkap ini nih, mereka tuh dieksekusi sama polisi tanpa menjalani persidangan. Ya mungkin disangkanya sama polisi, dengan mereka ngeksekusi petinggi-petinggi Boko Haram tuh, anak-anak buah yang tersisa di luar tuh jadi pada takut ya. Mikirnya mungkin mereka begitu ya, buat matiin Boko Haramnya, biar mereka pada jiper, biar mereka pada takut. Disangkanya dengan begitu masalah bisa selesai kan. Tiba-tiba setahun kemudian di tahun 2010, Abu Bakar Shekau, salah satu orang pentingnya Boko Haram dan tangan kanannya Muhammad Yusuf, dia nih tiba-tiba ngerilis video yang nyatain kalau organisasi Boko Haram nih masih eksis. Dan mereka bakal nuntut balas atas kematian pemimpin mereka. Terus di sini Abu Bakar Shekau ini juga mendeklarasikan diri sebagai pemimpin barunya Boko Haram. Dan kalau menurut BBC News Afrika, di bawah kepemimpinan Abu Bakar Shekau ini, Boko Haram tuh berubah jadi organisasi teroris yang jauh lebih mematikan. Gak lama habis video itu muncul, mereka mulai tuh ngelancarin aksi pembunuhan. Khususnya ke anggota-anggota polisi. Terus mereka juga ngelancarin serangan ke gereja, bahkan sampai ngelakuin penyerangan ke penjara. Dan waktu mereka nyerang penjara ini, disinilah mereka ngebebasin ratusan tahanan. Termasuk anggota Boko Haram yang sebelumnya berhasil ditangkap sama aparat. Terus di tahun 2011, nama Boko Haram nih makin dapat perhatian dunia. Setelah mereka berhasil ngelancarin aksi bom bunuh diri di dekat kantor PBB di Abuja, di ibu kota Nigeria. Dari aksi ini nih disebut seenggaknya ada 23 orang yang jadi korban tewas dan ratusan lainnya tuh ngalamin luka-luka. Ini kan gila ya, intens banget ini pergerakannya ya. So they've been really radicalized. Shekau is very hardline. They've become a completely different group to what they started off as. Terus masih menurut BBC News Afrika, dari tahun 2013 sampai 2015 doang, diperkirakan seenggaknya ada sekitar 11.000 orang yang jadi korban aksi-aksinya Boko Haram. Atau kalau dari hitungan rata-rata kasarnya nih, seenggaknya 10 orang tewas setiap harinya akibat Boko Haram. Terus dalam kurun waktu yang sama, mereka juga berhasil ngambil alih banyak kota di beberapa negara bagian Nigeria. Khususnya kota-kota di negara bagian Borno. Dan gak cuma Nigeria, aksi teror yang dilakukan sama Boko Haram ini bahkan terjadi juga di negara-negara tetangganya. Kayak di Kamerun, Chad, sama Republik Niger. Dan selain jumlah korban tewas yang banyak banget, PBB juga memperkirakan seenggaknya ada 2 juta orang yang terpaksa harus ngungsi dan kehilangan tempat tinggal. Gara-gara aksi-aksinya Boko Haram.
Ini kan gila ya, bener-bener gede loh impact-nya loh. Dan kalau ngomongin Boko Haram, sebenarnya ada satu peristiwa yang gue inget banget nih. Peristiwa yang bikin gue jadi tahu Boko Haram. Peristiwa apa tuh? Peristiwa penculikan murid-murid cewek di sekolah asrama putri gitu. Jadi waktu itu, di tengah malam di bulan April 2014, pasukan Boko Haram dengan persenjataan lengkap, tiba-tiba mereka nih berhenti di sebuah sekolah khusus cewek di kota Chibok. Dan kota Chibok ini sendiri, ini nih emang salah satu kota di negara bagian Borno yang jadi basisnya Boko Haram. Dan ya udah, mereka masuk ke sekolah itu dan langsung nyandra cewek-cewek yang lagi tidur di asrama. Terus dibawa tuh sama mereka, murid-murid cewek ini, pakai kendaraan yang udah mereka bawa. Totalnya waktu itu kurang lebih ada 276 orang siswa yang diculik waktu itu. Terus abis murid-muridnya dibawa, sama Boko Haram, sekolahnya ini dibakar dan dirusak. Langsunglah aksi ini dapat respon keras dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah sampai aktivis-aktivis. Sampai-sampai waktu itu di masyarakat Nigeria tuh muncul gerakan Bring Back Our Girl. Aduh, sedih banget jir. Dan untungnya endingnya banyak dari siswa yang diculik ini tuh yang berhasil dibebasin. Tapi ya itu pun butuh proses yang panjang banget ya. Dan makan waktu sampai bertahun-tahun. Tapi tetap walaupun akhirnya banyak yang dibebasin, tetap ada beberapa siswa yang keberadaannya tuh nggak diketahui. Entah mereka endingnya gabung sama Boko Haram atau gimana, ya intinya nggak semua korban penculikan tadi tuh bisa dibebasin lah. Dan di sini kelompok Boko Haram ini sadar kalau aksi penculikan mereka tuh ternyata narik atensi banyak pihak. Dan gara-gara satu aksi ini, nama mereka tuh makin nyebar dan makin dikenal dunia. Dan ya bener sih, gue tau nama Boko Haram juga gara-gara ini kan, gara-gara peristiwa ini. Ada yang sama mungkin? Silakan komen. We have medicine. We have everything in the place where we keep them. Have any of them been sold into marriage? No. We not married them. Nah, kalau menurut gua nih, di kasus Boko Haram ini tuh sebenarnya masalahnya bukan cuma di Boko Haramnya doang ya, tapi juga dari aparat Nigerianya. Ya, lu ingat kan tadi ya kelakuan aparatnya tuh kayak gimana. Dan memang, masih menurut BBC News Afrika, kepolisian dan militer Nigeria tuh ternyata udah sering banget dikecam karena nanganin kasus secara nggak maksimal. Terus banyak juga pihak yang nuding kalau di internal kepolisian dan militer Nigeria tuh ada korupsi besar-besaran. Yang sekali lagi bikin kerja aparat keamanannya jadi nggak maksimal. Terus strategi-strategi yang mereka terapin juga dianggap nggak efektif dan cuma bikin Boko Haramnya tuh pindah-pindah tempat aja, nggak beneran diberantas. Dan selain itu, aparat Nigeria tuh sering banget ngelakuin aksi nggak manusiawi selama ngejalanin operasi ngelawan anggota Boko Haram. Dan buat yang terakhir ini contohnya tadi udah kita bahas ya. Waktu mereka ngeksekusi para petinggi Boko Haram tanpa adanya peradilan terlebih dahulu. Itu kan kampret banget ya. Dan yang paling bikin emosi nih, gak jarang juga aksi penangkapan dan pembunuhan di luar hukum ini tuh malah salah sasaran. Disangkanya mereka nangkap dan ngeksekusi anggota Boko Haram, taunya malah warga sipil yang mereka hajar. Warga sipil yang gak tahu apa-apa. Ini kan gimana coba? Gak bisa diandu kan kalau yang begini kan. Dan kalau gini caranya kan ada kemungkinan kerabat si warga sipil ini jadi dendam ya sama aparat ya. Terus akhirnya mereka jadi join sama Boko Haram. Makanya Boko Haram sampai sekarang mereka tuh masih ada dan cenderung makin besar. Oh iya, kalau kita ngomongin organisasi Boko Haramnya juga, banyak pihak yang percaya kalau di internal Boko Haram sendiri tuh sebenarnya ada perpecahan. Khususnya setelah Muhammad Yusuf, sang pendiri, tewas dieksekusi polisi. Dipercaya dari situ kelompok ini akhirnya pecah tuh jadi beberapa faksi. Dan faksi terbesarnya ya yang dipimpin sama Abu Bakar Shekau tadi. Terus di sini beberapa anggota Boko Haram yang gak setuju sama gaya kepemimpinan Abu Bakar Shekau, mereka akhirnya mutusin buat misahin diri dan ngebentuk Islamic State in West Africa Province atau disingkat ISWAP. Jadi orang-orang yang misahin diri dari Abu Bakar Shekau nih, mereka nih mikirnya kayak, lah kita kan selama ini bikin Boko Haram atau join Boko Haram, itu kan buat ngediriin negara Islam. Kenapa di tangan dia ini jadi pure kekerasan ya? Kenapa jadi pure teror ya? Mereka yang nggak setuju akhirnya jadi misahin diri tuh. Dan beberapa ngebentuk ISWAP. Nah, ISWAP ini tuh dipimpin sama Abu Musab al-Barnawi, anaknya Muhammad Yusuf. Dan kelompok ini kemudian mendeklarasikan diri sebagai bagian dari ISIS. Wah, jadi ke situ ya larinya ya. Terus ISWAP ini yang punyanya anaknya Muhammad Yusuf ini, mereka ini bisa dibilang make taktik baru. Taktik di mana mereka bakal nyoba narik simpati komunitas-komunitas muslim
lewat propaganda negara Islam yang lebih nyata nih. Contohnya nih, mereka bikin sistem hukum yang lebih jelas, sistem kepemimpinan yang lebih terstruktur. Ya pokoknya mereka bener-bener nyiapin sistem negara Islam versi mereka. Terus selain itu mereka juga bikin sistem pengawasan ekonomi yang ngebantu kerjaan masyarakat. Pokoknya gimana caranya biar orang-orang ini tuh yakin kalau ISWAP ini tuh nantinya bakal jadi negara Islam yang proper. Jadi orang-orang yang tertarik bisa join langsung nih. Kayak, oh beneran ada nih, beneran jalan nih sistemnya di organisasi ini. Berarti di level negara juga harusnya jalan nih. Jadi ya gitu ya bedanya Boko Haramnya Abu Bakar Shekau sama ISWAP. Kalau Boko Haramnya Abu Bakar Shekau kan tadi caranya tuh cara mencapai tujuannya dengan cara kekerasan ya. Nah kalau ISWAP mereka nih kayak semacam ngasih tester gitu, ngasih bukti gitu. Kalau sistem mereka bakal jalan. Tinggal gimana caranya dibikin negara aja nih. Wah. Menarik juga ya, dua cara yang berbeda tapi tujuannya sama ini ya. Mantap. The deadliest terrorist factions in the world are in northeastern Nigeria. Boko Haram promotes a version of Islam which forbids Muslims to take part in any activity associated with Western society. Oke, sekarang Rebeng kali ini tentang Boko Haram. Organisasi militan agama di Nigeria yang terornya tuh nggak main-main loh. Tapi ya ini harus diakui mau nggak mau ada akibat dari kelakuan aparat-aparatnya juga sih ya. Bisa gitu ya aparat di sana ya. Aduh. Kalau lu merevisi gue udah salah atau lo mau nanya atau mau nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.